Selamat pagi anak-anak kreatif. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kabarnya kita semua baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita persiapkan diri kita untuk belajar. Tetapi alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita hari ini tentang metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, tapi alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu ya. Seperti pepatah mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Liko Mawarti Sitohang. Nah, mungkin sebagian sudah kenal dengan Ibu ya. Oke lah, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu bertanya dulu. Apakah anak-anak Ibu tahu metamorfosis? Baiklah, ayo disimak ya anak-anak kreatif. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh, mulai dari fase telur, menetas, dan sampai menjadi individu dewasa. Perubahan bentuk yang terjadi meliputi perubahan morfologi, fisiologis, dan anatomi. Nah, kita masuk pada bagian metamorfase ya, fase metamorfosis. Yang pertama fasenya adalah telur. Nah, telur menjadi fase paling awal dari proses terbentuknya individu baru. Telur dihasilkan oleh induk betina, kemudian dibuahi oleh induk jantan, sehingga akan dapat terbentuk individu baru. Oke, yang kedua kita masuk pada fase 2, larva atau nimfa. Larva biasanya ditemui pada hewan beberapa jenis serangga dan amfibi. Pada fase ini dapat menjadi tanda apakah jenis hewan, khususnya serangga, termasuk ke dalam metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Jika telur menetas menjadi larva, maka serangga tersebut termasuk ke dalam serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, jika telur menetas menjadi nimfa, maka serangga tersebut akan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pernahkah memperhatikan jentik-jentik nyamuk dalam bak penampungan air yang terbuka? Seperti di kamar mandi kita ya, di dapur yang ada genangan air di dalam ember. Nah, itulah salah satu jenis larva pada fase dewasa. Larva yang berupa jentik-jentik akan tumbuh menjadi imago atau nyamuk dewasa. Bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan fase larva. Yang ketiga, apa sih fase yang ketiga? Perhatikan ya anak-anak Ibu. Pupa atau kepompong. Nah, ini nama pupa kepompong ini bukan hal yang tidak biasa saja kita dengar ya. Ada lagu telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, diingat itu anak-anak supaya gampang kamu pahami. Fase pupa atau kepompong merupakan fase transisi, di mana serangga dalam fase ini berada dalam keadaan tidak makan dalam waktu yang cukup lama. Fase pupa atau kepompong hanya terjadi pada jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau amfibi. Setelah melewati fase pupa atau kepompong, hewan akan menjadi imago atau individu dewasa. Yang keempat, tahapan imago atau dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari fase dalam metamorfosis. Individu pada fase imago mampu menghasilkan telur. Telur tersebut kemudian akan kembali mengalami tahapan metamorfosis seperti induknya.
Nah, sekarang kita masuk kepada jenis metamorfosis. Nah, ayo diperhatikan ya anak-anak ibu. Jenis metamorfosis yang pertama, metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui 4 tahapan. 4 tahapan ini yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Lau keluar udah. Adong urusan lain enggak? Oke, kita lanjut kembali. Nah, di sini sudah tampil ya contoh metamorfosis sempurna. Ada katak, nyamuk, kupu-kupu, dan lebah. Nah, di sini juga kamu dapat memperhatikan contoh-contoh ini. Dari keempat contoh ini ada masing-masing fasenya ya, bisa kamu perhatikan. Nah, semua di sini mengalami keempat fase tersebut: telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Oke, kita lanjut yang kedua, metamorfosis tidak sempurna atau bahasa Latinnya hemimetabola. Bagaimana sih ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna? Nah, perhatikan ya, mengalami perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago tidak mencolok, hanya terdapat sedikit perbedaan saja. Yang kedua, tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, di sini kata kuncinya gampang saja. Kalau dia metamorfosis tidak sempurna, nanti kamu jika menemukan soal yang tentang metamorfosis, perhatikan saja, jika fase itu tidak ada fase pupa atau kepompong, itu merupakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini ada contohnya, beberapa contoh seperti belalang, kecoa, dan capung. Ibu tampilkan ya gambarnya, fasenya. Ini ada. Oke, semua sudah tampil. Ayo anak-anak coba perhatikan dari ketiga contoh yang sudah ditampilkan. Di sini tidak ada mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, ingat ya, itu kata kuncinya. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua dapat mengikuti pembelajaran ini. Belajar metamorfosis gampang bukan? Menarik bukan? Baiklah, Ibu tutup pembelajarannya. Selamat pagi.